Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sefira Sasabila. Saya selaku asisten laboratorium komputer jurusan Teknik Industri Universitas Brawijaya angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan praktikum analisis dan perancangan sistem semester genap periode 2020-2021. Pada praktikum kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan pengenalan Microsoft Access, kemudian langkah-langkah dalam pembuatan tabel pada Microsoft Access, dan juga langkah-langkah dalam pembuatan relationship pada Microsoft Access berdasarkan dari studi kasus, beserta entitas dan juga atribut, dan juga relasi yang sudah dijelaskan di praktikum sebelumnya. Nah, dari teman-teman di sini pasti sudah tidak asing kan dari beberapa materi di sini yang nantinya bakal dijelaskan karena sebelumnya sudah dijelaskan di Asensi Pra. Nah, yang pertama di sini apa sih Microsoft Access itu sendiri? Nah, Microsoft Access itu merupakan suatu database management system atau biasanya kita singkat sebagai DBMS. Nah, DBMS ini merupakan suatu software yang dapat mengorganisir untuk sentralisasi data, mengatur data agar lebih efisien, dan juga menyediakan akses untuk penyimpanan data melalui aplikasi program. Nah, untuk Microsoft Access ini sendiri biasanya digunakan untuk manajerial dan juga bisnis, serta Microsoft Access digunakan untuk penyimpanan data yang jumlahnya banyak atau biasa disebut sebagai database. Nah, bagian-bagian penting dari Microsoft Access ini sendiri yaitu di sini ada tabel, kemudian ada form, ada query, dan juga ada report. Yang pertama di sini ada tabel. Nah, tabel ini tersusun dari baris atau biasanya kita sebut sebagai record, dan juga dari kolom atau field. Baris ini tuh menunjukkan kumpulan data satu subjek atau record data, dan juga kolom menunjukkan kumpulan satu jenis atau kelompok data dari beberapa subjek atau field data. Nah, dari tabel ini terdiri dari dua tampilan, yaitu ada design view dan juga ada datasheet view. Untuk design view kita bisa menginputkan field-fieldnya, dan juga kita bisa menentukan tipe datanya dari short text, long text, ataupun date or time, dan lain sebagainya. Dari design view ini kita juga bisa menentukan primary key-nya dari tabel tersebut. Dan juga di sini ada datasheet view. Datasheet view di sini kita berupa tabel, di mana tabelnya ini berisi data-data. Untuk kolomnya yaitu field, dan juga barisnya di sini record. Nah, selanjutnya yang kedua ada form. Nah, form ini merupakan bagian dari Microsoft Access yang digunakan dan juga dipakai untuk proses input data ke tabel. Window ini itu untuk menampilkan record dalam bentuk lain. Nah, teman-teman di sini bisa menghias dari formnya itu sendiri, sehingga bisa menjadi user interface yang baik bagi para penggunanya. Kemudian yang ketiga di sini ada query. Nah, query ini merupakan sarana untuk mengatur data yang disimpan dalam tabel sehingga hanya data tertentu saja yang ditampilkan. Untuk query di sini kita bisa menambahkan rumus ataupun expression, maupun kita bisa menentukan kondisi-kondisi tertentu. Kemudian di sini ada report. Dari namanya sendiri, report ini merupakan laporan. Jadi di sini merupakan bagian dari Microsoft Access yang dapat digunakan untuk proses laporan, dan juga dari laporannya bisa di-print. Nah, selanjutnya di sini ada bagian-bagian menu dari Microsoft Access. Yang pertama ada file, ada home, kemudian ada create, ada external data, dan juga database tools. Yang pertama di sini ada file. Nah, file ini itu biasanya terdiri dari info terkait dari Microsoft Access. Kemudian apabila kita mau membuat file baru bisa menggunakan new. Kalau misalnya kita mau membuka file yang sudah tersedia bisa menggunakan open. Kita bisa mencetak menggunakan print. Kemudian apabila kita mau menyimpan file bisa menggunakan save atau save as. Kemudian ada close, account, dan juga option. Selanjutnya di sini ada home. Nah, home ini sendiri berisikan tools yang dapat melakukan format editing, di mana mengedit format dari isi dan juga data file dari basis datanya. Selanjutnya di sini ada create, di mana kita bisa menambahkan tabel baru, kemudian kita bisa membuat query, form, dan juga report. Selanjutnya di sini ada external data.
dari external data ini sendiri itu berisikan tools yang dapat digunakan oleh user untuk menambahkan data ataupun import data dari file lain. Nah, file lain di sini bisa menggunakan Excel ataupun bisa dari software-software database lainnya. Nah, yang terakhir di sini ada database tools yang berisikan tools yang dapat digunakan oleh user untuk melakukan pembuatan atau menghubungkan database ataupun tabel-tabel yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, biasanya di sini dengan menggunakan relationship. Nah, di sini tuh ada kegunaan dari Microsoft Access. Yang pertama yaitu dapat kontrol data terpusat, yang kedua dapat independensi data, yang ketiga dapat digunakan secara bersama-sama, yang keempat integritas dapat terpelihara, dan juga yang kelima redundansi data dapat dihindari dan juga dikontrol. Nah, selanjutnya di sini akan dijelaskan terkait langkah-langkah dalam pembuatan tabel dan juga relationship dengan menggunakan Microsoft Access. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan terkait dengan langkah-langkah dalam pembuatan tabel menggunakan Microsoft Access berdasarkan dari studi kasus ICL Driving Course yang sudah dijelaskan di praktikum sebelumnya. Pertama-tama dari teman-teman di sini bisa langsung membuat folder terlebih dahulu. Foldernya yaitu dengan nama praktikum 3 underscore nama underscore kelompok. Jika sudah membuat folder, dari teman-teman bisa langsung membuka software Microsoft Access-nya. Nah, berikut ini merupakan tampilan awal dari Microsoft Access itu sendiri. Dari teman-teman jika mau membuat file baru bisa langsung klik blank desktop database. Kemudian bisa langsung rename dari filenya dengan nama tabel and relationship underscore nama underscore kelompok. Lalu dari teman-teman bisa langsung save di folder yang sudah dibuat dari teman-teman tadi. Bisa langsung klik create kalau sudah untuk membuat file baru. Dan apabila dari teman-teman mau melakukan penyimpanan lagi, bisa menuju ke menu file, lalu ke save as, terus pilih yang access database dengan format .accdb karena ini merupakan format dari Microsoft Access sendiri. Nah, kemudian bisa langsung lakukan klik save as. Nah, kemudian berikut ini merupakan tampilan dari tabel. Nah, tabel ini sendiri terdiri dari dua tampilan, yaitu ada yang design view dan juga ada yang datasheet view. Nah, kalau yang di layar berikut ini merupakan tampilan dari datasheet view. Dari teman-teman apabila mau menambahkan dari field-fieldnya, kemudian tipe datanya, bisa langsung dengan menggunakan design view. Caranya yaitu bisa langsung pilih yang paling kiri di sini ada view, kita pilih design view, atau bisa langsung dengan klik kanan di tabelnya. Di sini ada design view. Nah, sebelumnya dari teman-teman harus menyimpan dari tabelnya terlebih dahulu dan juga rename tabelnya. Bisa langsung rename dengan admin. Kemudian klik OK. Jika sudah, kita bisa langsung inputkan nama-nama dari fieldnya. Nah, field ini sendiri didapatkan dari data atribut yang sudah kita tentukan di praktikum sebelumnya. Bisa langsung saja diketikkan ID admin, kemudian nama admin, nomor telepon, dan alamat. Jika sudah, jangan lupa untuk menyesuaikan dari tipe datanya lagi. Nah, untuk yang bertanda kunci di sebelah kiri di sini, ini merupakan primary key dari tabel tersebut. Nah, dari teman-teman di sini bisa langsung dibuka modulnya. Nah, di modul juga terdapat langkah-langkah lengkap dari pembuatan tabel dari studi kasus ICL Driving Course.
Kemudian untuk membuat tabel baru bisa langsung menuju ke menu Create. Terus kita klik tabel. Kemudian kita klik kanan, kita ganti view-nya menjadi design view. Kemudian kita rename menjadi cabang. Klik OK. Kemudian kita ganti untuk nama-nama field-nya. Kemudian lakukanlah langkah-langkah untuk membuat tabel sesuai dengan modul, sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, baik, apabila dari teman-teman di sini sudah mengisi untuk field dan juga tipe datanya, selanjutnya dari teman-teman bisa langsung mengisikan record datanya. Nah, caranya itu dengan menuju ke tabel yang pertama terlebih dahulu, yaitu tabel admin. Kemudian jangan lupa untuk tampilan tabelnya, yaitu data sheet view, karena dari teman-teman mau mengisikan record datanya. Untuk ID admin di sini, nama admin, nomor telepon, alamat ini merupakan kolom, sedangkan untuk isinya itu merupakan record data atau baris. Kemudian langsung saja isikan untuk data-data admin, yaitu untuk ID-nya ADM001. Untuk namanya diisikan, nomor teleponnya, selanjutnya bisa langsung isikan untuk ID admin yang kedua. Setelah itu bisa langsung mengisikan data admin yang ketiga. Jika sudah, selanjutnya dari teman-teman bisa langsung menginputkan data recordnya ke tabel-tabel yang lain, dari tabel cabang hingga ujian. Dari teman-teman di sini tadi sudah mengisikan secara manual ke dalam Microsoft Access-nya. Kemudian dari teman-teman di sini juga bisa menginputkan data-datanya dari Microsoft Excel, kemudian bisa langsung diinputkan ke Microsoft Access. Caranya itu dari teman-teman bisa langsung dibuka untuk tabel yang cabang,
Namun sebelumnya jangan lupa untuk di-save terlebih dahulu untuk tabel yang admin. Kemudian menuju ke tabel yang cabang. Nah, berikut ini merupakan tampilan datasheet view dari tabel cabang. Kemudian bisa langsung saja dibuka untuk file Excel-nya. Kemudian untuk data cabangnya bisa langsung saja di copy paste. Untuk paste ke Microsoft Access-nya dengan cara klik yang pojok kiri sendiri di sini. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik paste. Kemudian kita klik yes. Nah, otomatis untuk data-datanya langsung ke paste sesuai dengan field-field dari tabelnya. Kemudian dari teman-teman di sini lakukanlah langkah-langkah yang sudah saya jelasin tadi dengan copy paste dari Excel ke Microsoft Access ke tabel-tabel dari cabang instruktur, data service, instruktur, kendaraan, paket tersedia, siswa, transaksi, dan ujian. Jika sudah menginputkan semua record datanya ke dalam tabel dari admin hingga ujian, kemudian dari teman-teman di sini bisa langsung lanjut saja untuk membuat relationship-nya dari studi kasus ICL Driving Course. Caranya itu yaitu dengan menuju ke menu Database Tools. Namun sebelumnya dari teman-teman di sini udah harus melakukan close untuk tabel-tabelnya terlebih dahulu. Jika sudah close semua tabelnya, bisa langsung membuat relationship-nya. Caranya langsung saja klik yang relationship di Database Tools, kemudian Show Table. Di sini akan menampilkan tabel-tabel dari admin hingga ujian. Kemudian dari teman-teman di sini langsung saja add semua tabelnya ke dalam tampilan relationship-nya ini. Jika sudah menampilkan semua tabel-tabelnya, dari teman-teman bisa langsung saja menyesuaikan untuk urutan-urutannya dengan modul yang sudah teman-teman dapatkan untuk relationship-nya ini sendiri. Jika sudah merapikan dari tabel di dalam relationship-nya, dari teman-teman bisa langsung saja tambahkan hubungan antar tabel-tabelnya. Caranya yaitu pada ID admin, di sini kita hubungkan dengan ID admin yang ada di transaksi. Langsung saja untuk primary key yang ID admin ditarik, kemudian menuju ke foreign key yang ada di tabel transaksi ID admin. Nah, jika sudah akan menampilkan tampilan yaitu edit relationship. Dari teman-teman di sini jangan lupa untuk klik yang enforce referential integrity. Kemudian pastikan bahwa tipe relasinya itu yaitu one to many. Kemudian kita klik create. Dari teman-teman di sini lakukan hal yang sama untuk tabel-tabel yang lainnya sesuai dengan modul praktikum analisis dan perancangan sistem. Kemudian untuk membuat relasi yang one to one di tabel kendaraan dan juga tabel instruktur, di sini dari teman-teman bisa langsung saja menuju ke
tabel dari kendaraan dan juga instruktur yang sudah teman-teman buat tadinya. Kemudian kita ganti ke design view. Di design view di sini sudah ada field properties di paling bawah. Nah, di sini kita pastikan untuk indeksnya yaitu yes, no, duplicate untuk field yang mau dihubungkan. Jika sudah yes, no, duplicate, langsung menuju ke tabel yang instruktur. Diganti dulu untuk view-nya yaitu design view. Kemudian kita menuju ke foreign key ID mobil di paling bawah. Terus kita pilih indeksnya yaitu yes, no, duplicate. Jika sudah, jangan lupa untuk di save terlebih dahulu. Kemudian kita close. Kemudian kita delete terlebih dahulu untuk tabel kendaraan yang ada di dalam relationship-nya. Untuk instruktur juga seperti itu. Kemudian kita pilih yang desain. Kita pilih show table. Kita inputkan lagi untuk yang kendaraan dan juga instruktur. Jika sudah, bisa langsung kita hubungkan dari primary key ID mobil di kendaraan ke foreign key ID mobil di tabel instruktur. Kemudian kita klik enforce referential integrity. Untuk tipe relationship-nya di sini sudah berubah menjadi one to one. Karena dari kita tadi sudah melakukan editing di dalam field properties-nya. Kemudian kita klik create. Apabila dari teman-teman di sini sudah selesai membuat relationship dan juga tabel, mungkin untuk tahap-tahap selanjutnya akan dijelaskan di praktikum selanjutnya. Dari teman-teman di sini jangan lupa untuk save file access-nya. Kemudian jangan lupa untuk diinputkan ke dalam Google Form yang sudah disediakan oleh asisten. Mungkin untuk praktikum kali ini dicukupkan sampai sekian. Sekian video dari kami. Jangan lupa cek sosial media dan website kami untuk informasi dan kegiatan menarik selanjutnya. Sampai jumpa!